Welcome back to my channel, Digital Edu. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu, kabar terkini bahwa terancam tak tuntas. Menpan RB blak-blakan ungkap kendala pengangkatan honorer menjadi P3K. Selengkapnya, yuk tonton video hingga usai. Pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, menghadapi berbagai kendala serius. Hal ini diungkapkan oleh Menpan RB Rini Widiantini dalam rapat koordinasi percepatan penataan tenaga honorer. Menpan RB mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar untuk menyelesaikan penataan honorer. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023. Penataan tenaga honorer harus selesai paling lambat pada Desember tahun 2024. Namun, hingga masuk bulan Januari tahun 2025 proses seleksi P3K masih terus berlangsung. Selain itu, UU ASN tersebut juga mengamanatkan agar pemerintah daerah tidak mengangkat honorer lagi semenjak UU tersebut diberlakukan. Honorer yang terdata dalam database BKN menjadi prioritas pemerintah dalam proses pengangkatan sebagai P3K. Ada sekitar 1,7 juta honorer database BKN yang diprioritaskan oleh pemerintah. Namun, sejumlah kendala masih juga dihadapi dalam proses pengangkatan honorer menjadi P3K. Menpan RB Rini Widiantini menyebutkan bahwa salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian usulan formasi dengan database BKN. Selain itu, terbatasnya anggaran juga menjadi hambatan besar. Banyak pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi P3K. Hal ini dikarenakan Pemda tidak mampu menanggung biaya gaji dan tunjangan, sehingga menyebabkan proses seleksi honorer menjadi P3K pada tahap pertama tidak berjalan optimal. Padahal, sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan, instansi harus tetap menganggarkan gaji bagi honorer yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN, jelas Rini. Untuk mengatasi masalah ini, Menpan RB telah mengeluarkan keputusan nomor 634 tahun 2024. Di dalamnya mengatur kriteria tambahan bagi pelamar P3K tahap 2. Hal ini sebagai bentuk optimalisasi pemerintah dalam penyelesaian tenaga honorer khususnya yang terdata dalam database BKN. Honorer database BKN, yang memenuhi salah satu dari 3 kriteria di bawah ini diberikan kesempatan kedua untuk mengikuti seleksi P3K tahap 2. Kriteria tersebut adalah: pertama, honorer yang sebelumnya tidak lulus seleksi administrasi P3K tahap pertama. Kedua, honorer yang mendaftar seleksi CPNS tetapi tidak lolos dan ingin kembali mendaftar P3K. Dan yang ketiga, honorer yang terdaftar di database BKN tetapi belum pernah mendaftar seleksi ASN. Dalam hal ini BKN juga telah mengeluarkan surat edaran terbaru per tanggal 6 Januari tahun 2025. Dalam SE tersebut, seleksi P3K tahap 2 yang harusnya ditutup pada tanggal 7 Januari tahun 2025, resmi diperpanjang hingga tanggal 15 Januari. Hal ini tentu menjadi peluang yang baik bagi honorer untuk diangkat menjadi P3K melalui seleksi tahap 2. Menpan RB juga mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk tetap menganggarkan dana bagi honorer yang sedang mengikuti seleksi P3K. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga harus menganggarkan dana bagi honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu ditujukan bagi honorer yang telah mengikuti semua tahapan seleksi namun tidak memperoleh peringkat terbaik. Untuk gaji bagi P3K paruh waktu bersumber dari APBD. Maka dari itu, pemerintah daerah dihimbau untuk segera mengambil langkah sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menpan RB. Hal ini itu juga agar penataan honorer melalui seleksi P3K benar-benar tuntas. Berikut syarat ketentuan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Untuk P3K penuh waktu syarat dan ketentuannya adalah, honorer wajib memenuhi nilai seleksi dan lolos tahap perangkingan.
akan diangkat menjadi ASN setelah proses seleksi berakhir, mendapatkan nomor induk pegawai, NIP, dan tercatat dalam database BKN, dan bekerja sesuai dengan jam kerja normal di instansi tempatnya bertugas. P3K paruh waktu, honorer yang tidak lolos tahap perankingan namun telah menjalani seleksi, diangkat menjadi ASN setelah menjalani masa kerja paruh waktu dan menunjukkan kinerja yang baik. Tidak perlu mengikuti tes kembali, pengangkatan dilakukan berdasarkan pengajuan instansi, mendapat NIP dan tercatat dalam database BKN, dan jam kerja kurang dari jam kerja normal, dengan ketentuan sekitar 4 jam per hari. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stare, just give me up, don't stare. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.